untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Warga DKI Jakarta rupanya harus panjang sabar. Keinginan untuk dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala per 5 Juni harus ditunda. Dengan adanya perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pasalnya ada 66 RW dari 2.741 RW yang ada di Jakarta masih berada dalam zona merah. Meski begitu, ada secerca harapan lantaran PSBB kali ini disebut masa transisi menuju new normal dengan melalui beberapa tahap sepanjang Juni 2020. Transisi dimulai besok sampai dengan selesai. Tidak disebutkan sampai kapan karena kita harus mengandalkan pada angka-angka dari semua indikator. Bila stabil, kita akhiri akhir Juni. Bila belum, maka kita perpanjang masa transisi ini. Namun harus diakui, putusan Pemda DKI tidak sesuai dengan ekspektasi awal warganya. Pasalnya, memasuki bulan Juni, aktivitas di DKI Jakarta sudah mulai berangsur normal. Terlihat dengan meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum. Jika dibandingkan dengan awal PSBB berlaku per 10 April lalu. Hal ini menyebabkan protokol kesehatan untuk jaga jarak menjadi sulit untuk diterapkan bagi pengguna KRL maupun Transjakarta. Belum lagi, sejumlah kantor yang mulai beroperasi normal dengan menerapkan shift malam yang tidak memperoleh layanan transportasi umum. Kita jangan langsung membatasi secara definitif bahwa berapa kendaraan yang akan beroperasi, katakanlah 50% atau 75%. Tapi dilihat dulu kesetimbangan antara demand dan supply. Ketika di waktu tertentu demand memang puncak atau ada kelebihan demand yang menimbulkan kerawanan untuk kerumunan masyarakat di satu tempat atau di lokasi simpul transportasi, tentunya operator harus melakukan intervensi dengan mempertinggi atau meningkatkan frekuensi. Katakanlah kalau misalnya BRT ya akan menambah dengan jumlah kendaraan yang akan melaksanakan layanan tersebut. Yang agak melegakan sebagian pengusaha, sejumlah pusat perbelanjaan telah diizinkan buka per 15 Juni. Jangan lupa, bisnis kecil hingga besar terkapar selama PSBB berlangsung. 15 Juni kini menjadi asa. Konsumsi warga ibu kota digenjot lagi, meskipun jauh dari kemungkinan meraih pendapatan normal. Namun setidaknya, mencegah berbagai sektor usaha kecil menengah gulung tikar. Efeknya mal itu akan sampai ke pengusaha kecil yang penunjang operasional mal itu sendiri. Sekarang udah latihan tidak buka toko 2 bulan aja udah merasakan seperti ini. Apalagi kalau gagal dan diperpanjang sampai lebih panjang lagi. Jadi apa yang ada di benak para pemain mal, pengelola pusat belanja adalah untuk bisa menerapkan ini dengan sangat ketat dan sesuai dengan peraturan. Pemerintah DKI Jakarta mengingatkan agar selama masa transisi, protokol kesehatan wajib diterapkan, seperti penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan, dan membatasi jumlah orang dalam satu ruangan ataupun satu gedung. Jika tidak, siap-siap, denda akan menanti Anda. Tim Liputan, CNBC Indonesia.